Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Roni Della Serna. Dan kali ini saya akan memberikan sebuah gambaran atau sebuah pengalaman. Karena kemarin saya sudah menerapi salah seorang klien dari Jogja, salah satu founder properti di daerah Jogja, dan beliau beliau itu mempunyai penyakit psikis jadi tiba-tiba kadang-kadang itu jantungnya berdetak kencang gitu kan, terus berdebar-debar, terus takut mati, macam-macam lah pokoknya. Kalau pas terjadi panic attack gitu, serangan panik itu, dia langsung dibawa ke ID dan sudah sering konsultasi ke beberapa dokter spesialis jantung terutama dan kemarin dokternya sudah menyarankan ke hipnoterapi, dan akhirnya kemarin beliau bertemu saya dan saya terapi, dan alhamdulillah setelah saya terapi kurang lebih sekitar sekitar 10-15 menit lah. Akhirnya dari permasalahan yang kecil sebetulnya dari fobia anak ayam, tetapi kejadian itu dialami waktu beliaunya umur 3 tahun. Jadi waktu 3 tahun beliau ngelempar anak ayam atau sampai sampai ususnya keluar gitu kan. Nah, dari saat itu beliau menangis, dan ternyata kejadian itu kebawa sampai umur beliau sekarang 43 tahun. Jadi hampir 40 tahun fobia itu dibawa. Dan luar biasanya setelah konsultasi di beberapa dokter spesialis jantung kemarin itu ada saran seperti ini yang menarik itu. Jadi karena permasalahan kecil atau fobia itu dari kecil itu, akhirnya dia yang membuat menarik beberapa penyakit-penyakit psikis yang lain. Contoh jadi kayak anxiety, karena beliau juga akhirnya anxiety juga, takut mati, pokoknya terus berdebar-debar macam-macam lah. Nah, dari cuman sepele cuman fobia gara-gara melempar anak ayam sampai meninggal. Itu akhirnya bisa sampai menarik penyakit-penyakit yang lain, dan itu dibawa sampai umur 43 tahun. Dan luar biasanya waktu saya tanya beliau itu, kok ingat gitu sampai kejadian 40 tahun kok ingat gitu kan, apa memang waktu usia 3 tahun itu sudah sudah punya fobia atau gimana kan penyebabnya. Ternyata waktu kecil, waktu 3 tahun itu, setelah itu kejadian cuma menangis saja menangis. Jadi kalau lihat anak ayam gitu, beliaunya tiba-tiba takut menangis. Dan saat itu sampai perjalanan waktu sampai kurang lebih 40 tahun, itu tadi akhirnya dari fobia itu menarik penyakit-penyakit psikis yang lain Jadi akhirnya kemarin setelah terapi, saya terapi 2 sesi yang pertama saya hilangkan fobianya, dan itu 75% hilang semua penyakit psikisnya terutama untuk berdebar-debar dan untuk segala macam. Bahkan kemarin yang terapi kedua kayak sel-sel darahnya itu dia merasa bekerja, merasa aktif gitu, sampai ke darah-darahnya juga beliau merasa. Dan kurang lebih videonya akan saya share setelah ini jadi nanti kurang lebih videonya ada di sini. Oke. Selamat melihat, dan semoga tayangan ini bermanfaat. Dan bagi siapa saja yang mempunyai fobia atau apapun lah, penyakit fisik apapun, jangan sampai ditunda-tunda untuk datang ke hipnoterapi atau ke penyembuh yang lain karena takutnya kalau ditunda-tunda itu akan berdampak menambah penyakit-penyakit yang lain. Oke, kurang lebih seperti itu, dan silahkan disimak videonya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Ya, kita main relaksasi, nanti ikuti aja Bu kalau saya bilang lemes lemesin, kalau saya bilang rileks rileks, pokoknya ikuti aja Bu Ike paham ya Bu Oke, sekarang tutup mata Bu, ambil nafas yang panjang, buang mulut, ambil nafas yang panjang sekali lagi, buang mulut. Bagus, oke. Sekarang akan saya hitung dari 10 sampai 1, hitungan ke 1 nanti lemaskan seluruh otot-otot tubuh Bu Ike, dari ujung kepala sampai ujung kaki, lemesin aja. 10, lemaskan otot-otot kepala Anda, lebih rileks lagi Bu, lebih lemes lagi, bagus. 9, lemaskan otot-otot leher Anda, lebih rileks lagi, lemesin otot lehernya, lebih rileks lagi, bagus, oke, bagus. Semakin rileks lagi, bagus, lebih rileks lagi, terus, bagus, oke, bagus, rileks lagi, bagus. 8, lemaskan otot dada Anda, semakin rileks lagi, semakin nyaman, semakin tenang dan semakin damai.
Dan rasakan Bu Ike setiap tarikan hembusan nafas Bu Ike perlahan-lahan membuat Bu Ike menjadi lebih rileks lagi. Lebih rileks, lebih nyaman, lebih tenang, dan lebih damai. Bagus. Semakin nyaman, semakin tenang, dan semakin damai. Bagus. 7. Lemaskan otot-otot dada Anda. 6. Lemaskan otot-otot di tangan dan perut Anda. Semakin rileks, semakin nyaman, semakin tenang. 5. Lemaskan otot di paha Anda, lebih rileks lagi. 4. Setiap tarikan dan hembusan nafas Bu Ike perlahan-lahan membuat Bu Ike menjadi lebih rileks dan lebih nyaman lagi. Semakin nyaman dan semakin rileks. 3. Lebih rileks dan sangat nyaman sekali. Sangat nyaman. 2. Semakin rileks. 1. Bagus, sekarang Bu Ike benar-benar sangat nyaman, sangat tenang, dan sangat damai. Dan luar biasanya oksigen yang masuk ke hidung ibu membuat pikiran dan diri ibu Ike menjadi lebih tenang dan lebih rileks lagi. Rasakan semakin nyaman, semakin tenang, dan semakin damai. Bagus. Oke, sekarang akan saya lanjutkan lagi, akan saya hitung mundur dari 5 sampai 1. Hitungan ke 1 nanti Bu Ike masuki kondisi rileks ini jauh lebih dalam dan jauh lebih lelap dari sebelumnya. 5, 4, lebih rileks. 3, semakin rileks lagi. 2, 1. Bagus, sekarang Bu Ike benar-benar sangat nyaman, sangat tenang, dan sangat damai. Oke, sekarang dengarkan Bu Ike ya. Hitungan ketiga nanti Bu Ike boleh buka mata ya. Hitungan ketiga nanti Bu Ike boleh buka mata. Namun anehnya saat Bu Ike buka mata, nggak tahu kenapa Bu Ike lupa dengan nama Anda. Oke ya, saya ulang sekali lagi. Hitungan ketiga nanti Anda ya boleh buka mata. Namun anehnya saat Anda buka mata, Anda akan lupa dengan nama Anda. Apabila Anda paham, Anda boleh menganggukkan kepala. Oke, bagus. Hitungan ketiga nanti Anda boleh buka mata, dan anehnya saat Anda buka mata, Anda akan lupa nama Anda. Nggak tahu kenapa tiba-tiba nama Anda hilang aja dalam pikiran Anda. Dan ketika diingatkan nama Anda, justru Anda malah semakin lupa dan lupa lagi. Oke, hitungan ketiga lupa nama Anda. 1, 2, sekarang nama Anda mulai hilang dan telah hilang dalam pikiran Anda. Oke, 3, Anda boleh buka mata dan lupa nama Anda. Oke. Iya, oke. Dan lebih seger rasanya sekarang. Lebih seger Bu ya? Lebih seger ya? Oke. Gak ada masalah Bu ya? Nggak ada. Namanya siapa Bu? Siapa Bu namanya Bu? Tapi sadar Bu ya? Sadar. Saya mau menjelaskan fenomena hipnotis itu. Jadi orang ketika dihipnotis itu tetap sadar Mas. Kayak ibu ini masih sadar. Diminta duitnya nggak mau. Coba minta duitnya pasti nggak mau. Mau nggak Bu kok diminta duitnya Bu? Hah? Nggak mau, masih sadar. Tapi namanya siapa Bu? Ngomong nggak bisa. Tapi ada di pikiran itu. Ada. Ngomong nggak bisa. Nggak bisa. Real. Sari Dewi. Beneran. Sari Dewi siapa? Dibisuin apa di namaku tidak, mulutku nggak bisa ngomong namanya. Beneran. Nggak bisa ya Bu ya? Aku tuh udah mau ngomong namaku, kok keluarnya? Keluarnya beda ya Bu? Beneran. Aku masih inget nama kamu, aku mau ngomong. Iya. Ya, ini sugesti ringan yang amnesia itu. Beneran mas, aku nggak bohong. Jadi sugesti nanti kita singgung sugesti sedikit Mas. Sugesti kan ada sugesti ringan, sugesti sedang, sugesti dalam. Nah ini mau saya lanjutkan sampai ke medium nggak Bu? Biar merasakan, mencoba gitu. Iya nggak apa-apa. Oke. Jadi kan kalau kita mau masuk sugesti medium itu kan kita harus bermain sugesti ringan beberapa kali dulu nih. Nah ibu ini, saya nggak mau nyebut. Kenal sama Ike nggak Bu? Kenal. Siapa? Oh itu ya. Namanya siapa Bu? Lupa lagi sekarang. Iya, nggak bisa nyebutin ya. Oke. Nah sekarang gini. Jadi kalau kita mau masuk sugesti medium itu kita harus bermain lupa-lupa beberapa kali. Ini kan namanya sudah kita lupakan nih. Nah sekarang biar lebih intens lagi, biar orang bisa masuk kondisi sugesti medium dengan mudah, kita harus bermain sugesti ringan beberapa kali lagi. Bu, kalau angka favorit angka berapa Bu? 9. 9 angka favorit. Kenapa angka favoritnya 9? Paling besar mungkin? Nggak tahu, pokoknya 9 aja ya. Nah 9 favorit Bu ya. 9 kalau ditulis di depan angkanya kayak gimana Bu? Coba Bu.
Terus pakai tangan. Oke, nah gitu Bu ya. Nah itu angka 9-nya. Sekarang nggak tahu kenapa hitungan ketiga nanti angka 9-nya hilang Bu. Ya, kalau angka 9-nya hilang berarti hilang juga dalam pikiran Ibu, dan ini normal, ini wajar. Karena ketika Ibu mau, Ibu mengikuti, ya Ibu pasti bisa. Oke ya, dengan harapan Ibu bisa merasakan sugesti medium yang selanjutnya. Ibu ikuti aja, jadi angka 9 ini akan hilang. 1, 2, 3 sekarang angkanya hilang Bu. Oke. 4 tambah 5 ada berapa Bu? Gak ingat. Enggak. Aku ingat tapi nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong. Kunci ya Mas Roni. Dikunci. Beneran. Coba sekarang berhitung 1, 2, 3 yang kenceng Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tok kunci meneh. Tok kunci meneh kok beneran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 8. Bener Bu, habis 8 10 bener. Tapi aku tuh mau nyebutin itu. Tapi pikiranku masih jalan, cuma mulutku nggak connect sama pikiran kan? Iya, iya jadi enggak, karena kan sebetulnya kan karena mengikuti sugesti aja. Sebetulnya ketika dalam kondisi seperti ini, Ibu mau melawan pun sebetulnya bisa. Tinggal seberapa kuat, iya maksudnya kuat percayanya dengan melawannya atau masih kuat dengan pengaruh saya, karena kan mungkin Bu Ike karena mau merasakan ya, tinggal diikuti aja gitu ya. Nah berarti kan namanya sudah lupa nih, kemudian angka juga lupa. Punya anak nggak Bu? Punya. Anak pertama namanya siapa Bu? Abil. Siapa Bu? Abil. Abil. 1, 2, 3 nama Abilnya akan hilang. 1, 2, 3 hilang aja nama Abilnya. Ya. Anak pertama namanya siapa Bu? Iya. Iya, kayak nggak bisa ngomong beneran deh. Nggak akan ngomong beneran ya Bu ya. Nah kayak gitu. Jadi sudah beberapa kali. Nah sekarang gini, orang tua bapak namanya siapa Bu? Pak Is. 1, 2, 3 hilang juga. 1, 2, 3 hilang aja, hilang namanya. Nama orang tua hilang. Nama bapak siapa Bu? Nggak bisa ngomong juga. Nggak bisa ngomong juga ya. Oke, kayak gitu. Jadi sudah merasakan fenomena hipnosis Bu ya. Iya. Sadar Sadar. dan menyenangkan kalau kita memang mau ya, menyenangkan. Iya. Padahal semalam juga sulit juga. Semalam saya tes gini juga nggak bisa juga Mas. Nggak bisa. Tapi karena saya ngobrol semalam Bu, tinggal ngikuti gini-gini. Mungkin nggak tahu lah, semalam tidur mungkin sambil mikir kali tak mau. Enggak, malah justru aku no main. Oke sekarang gini Bu, Bu punya fobia atau punya takut dengan sesuatu yang nggak wajar gitu, punya nggak? Ya. Bu? Fobia dengan apa Bu? Pitik, anak kutuk pitik. Anak ayam? Anak ayam. Oh anak ayam. Ini dari umur 3 tahun saya. Oh dari umur 3 tahun. Takut atau jijik Bu? Lebih ke takut atau lebih ke jijik? Kayaknya sih jijik karena saya pernah dalam anak ayam itu nggak sengaja ya sampai ngecedel gitu loh, jadi terus merekam di trauma. Jadi saya kalau melihat pitik itu di depan kutuk. Sampai mencadat gitu. Iya. Sadis ya teman-teman, ini pelakunya. Ya kan nggak tahu anak kecil toh. Melakukan pembunuhan Iya itu jadi trauma loh kan, disuruh Ada. digusah anak ayamnya gitu terus. Aku lagi mainan pasaran terus anu pitik. Padahal Padahal kan 3 tahun belum bisa merekam ya, tapi nyatanya memorinya sampai sekarang. Masa Bu? Itu dari umur 3 tahun. Umur 3 tahun. Dan waktu itu juga belum ngerasain takut belum ya? Belum, cuman waktu habis balang itu terus saya mungkin nangis terus sampai sekarang tuh ada orang bawa Kutuk. puyuh gitu loh, misalnya ada terteran puyuh apalagi kutuk lah, saya bisa lari sampai kemana-mana, nggak burung masuk rumah nggak sengaja, wah saya enggak. Gila ya, padahal cuma umur 3 tahun dan waktu itu juga kejadiannya nggak langsung respon takut gitu kan, enggak ya? Iya. Tapi kuat ingatan memori, iya tapi memorinya Bu itu kok masih kuat ya? Ya saya tuh kurang tahu, kalau ada sih yang bilang kuat di apa, di pitik di karma apa sih namanya kayak gitulah. Oh. Gitu. Jadi walat sama pitik atau gimana gitu. Waktu itu masih ingat nggak yang dibaleng ayamnya, ayam warnanya apa? Iya nyuruh kayak gitu ya, males banget kalau inget-inget. Ya kan males banget aku Iya. inget-inget kayak Mau disembuhin mau nggak Bu? Mau sih. Ya ingat-ingat dulu coba warnanya apa? Ini seru melawan nih. Enggak iya. Pikiran. Iya nggak apa-apa. Warnanya coba diingat-ingat waktu dibalang itu warnanya apa? Anak ayamnya. Putih kayak agak coklatnya gitu. Putih agak coklatnya ya. Mungkin yang kebanyakan ayam, anak ayam kecil tuh mungkin warnanya agak gelap ya Bu ya. Agak gelap-gelap gitu ya. Coklat, hitam, dan biasanya gitu ya. Nah sekarang gini,
Nggak tahu kenapa Bu ya, nggak tahu kenapa, karena Ibu mau sembuh ya. Mau saya sembuhin Bu ya? Mau ya, oke. Jadi nggak tahu kenapa, apapun benda yang saya tunjuk nanti dalam pikiran Bu Ike, benda itu akan menjadi seperti anak ayam. Tapi sebelum itu, mungkin saya mau nanya dulu, Bu Ike paling suka binatang apa? Kelinci. Kelinci ya, kelinci paling suka ya. Oke. Kelinci, oke. Tapi paling takut dengan anak ayam ya. Oke. Jadi. Nah, ayam mencadel loh. Hah? Anak ayam mencadel. Anak ayam mencadel. Nah, nggak mencadel nggak takut. Ya takut. Takut juga sama aja kan. Nah, jadi gini Bu, kalau mau sembuh, ikuti aja kata-kata saya Bu. Jadi kita buktikan betapa ajaibnya, betapa kerennya pikiran kita. Nah, ini membahas tentang psikosomatis, kita membahas tentang penyakit psikis sekalian. Kita buktikan hari ini langsung juga, karena Bu Ike datang dari jauh-jauh dari Jogja ke sini, mudah-mudahan bisa membuktikan dengan langsung. Benar nggak sih pikiran kita itu benar-benar hebat? Jadi kita bisa tahu kenapa pikiran kita hebat. Oh, mungkin karena dibantu dengan orang lain atau difasilitasi dengan orang lain, dipandu orang lain. Nah, sekarang saya akan buktikan bahwasanya pikiran Bu Ike juga luar biasa hebatnya, karena akan kita pakai untuk menyembuhkan fobia dengan anak ayam. Oke, jadi apapun benda yang saya tunjuk Bu, dalam pikiran Bu Ike, benda itu akan menjadi seperti anak ayam yang kecil, yang gelap. Anak ayam ya, hitungan ketiga nanti benda yang saya tunjuk dalam pikiran Bu Ike, benda itu akan menjadi seperti anak ayam. Apapun, ikuti Bu ya. Benda apapun yang saya tunjuk dalam pikiran Bu Ike jadi apa Bu? Anak ayam. 1, 2, 3, ini ada anak ayam Bu. Ada anak ayam Bu. Takut Bu? Belum, oke, belum masuk ya. Oke, mungkin boleh sambil tutup mata dulu Bu Ike. Oke ya, kita ulang sekali lagi. Bu Ike mau sembuh? Oke ya Bu ya. Jadi nanti fokus, apapun benda yang saya tunjuk dalam pikiran Bu Ike, benda itu akan menjadi seperti anak ayam. Ingat-ingat warnanya, munculkan sensasinya saat mengingat warnanya Bu. Munculkan aja. Sudah terlintas Bu gambaran anak ayamnya? Boleh tutup mata dulu. Dibayangin aja. Oke. Bayangin warnanya, bayangin bentuknya, dan rasakan sensasinya saat Bu Ike membayangkan mengingat anak ayam itu. Munculkan sensasinya dalam tubuh Bu Ike sekarang. Munculkan Bu. Jijiknya seperti apa? Oke. Jijik Bu ya. Ingat warnanya sudah kelihatan Bu? Sudah ya. Sekarang benda yang saya tunjuk dalam pikiran Bu Ike, benda itu menjadi seperti anak ayam Bu. Ya. Dan munculkan sensasinya saat Bu Ike melihat anak ayam yang saya pegang nanti ya. Ya Bu ya, hitungan ketiga nanti lihat anak ayamnya dan munculkan emosinya Bu. Bu Ike jijik seperti apa, Bu Ike takutnya seperti apa, munculkan di anak ayam yang saya pegang. Jadi apapun yang saya pegang dalam pikiran Bu Ike, benda itu akan menjadi seperti anak ayam. Bisa dipahami Bu ya? Bisa Bu? Oke. Hitungan ketiga, lihat anak ayam yang saya pegang. Aku takut masalahnya nggak mau. Nggak apa-apa, kan nanti kita sembuhkan Bu. Ya, 1, 2, 3. Sekarang lihat anak ayamnya ya. Nggak apa, disembuhkan Bu. Dilawan aja Bu. Bu Ike kesini mau ini loh Bu, mau belajar pikiran loh Bu. Harus berani. Coba dibuka sekarang. Saya jauhkan dulu Bu. Saya jauhkan dulu. Dibuka matanya pelan-pelan. Nggak, saya hilangkan dulu. Oke, sekarang dibuka dulu matanya Bu. Nggak ada Bu. Buka dulu. Oke. Bu, kita sembuhkan. Mau Bu? Oke ya. Kalau nggak usah dimunculin ya. Ya taunya nanti gimana? Taunya sembuh apa enggak? Kalau misalnya dari jauh gini kan enggak begitu takut Bu. Tuh. Ini jauh, enggak takut Bu ini? Enggak kan? Enggak takut Bu? Enggak. Masih jijik enggak Bu kalau dari jauh kayak gini? Enggak gitu. Kan jijiknya tuh kalau dekat kayak gini kan. Misalnya saya deketin gini agak jijik enggak Bu? Jijik. Iya. Agak jijik ya? Kayak gini jijik Bu? Tapi sudah berani melihat ya? Sudah berani? Nggak ada masalah? Apa masalah masih? Masih masalah ya? Masih Bu ya? Tapi sudah berani ya? Sudah berani Bu? Oke. Sekarang saya taruh ya Bu, saya taruh. Nggak apa-apa ya Bu ya? Hitungan ketiga nanti anak ayam ini menjadi seperti kelinci Bu. Jadi kalau lihat kelinci senang nggak Bu? Senang ya? 1, 2, 3 sekarang jadi seperti kelinci Bu. Lucu kalau kelinci itu Bu. Lihat ini Bu, kelincinya Bu. Bu, lihat kelincinya Bu. Tuh. Lucu kan Bu kalau kelinci? Iya. Lucu ya?
Berani megang kalau kelinci kayak gini, Bu? Berani. Coba dilus-lus dulu kelincinya, Bu. Dilus-lus aja nggak apa-apa. Dilus-lus, Bu. Nggak ada masalah, Bu ya? Nggak ada masalah, Bu? Nggak ada. Kalau senang ketawa dong, Bu. Jangan takut gitu emosinya. Nanti kalau jedul lagi. Kalau jedul lagi. Jedul lagi apanya, Bu? Piteknya. Piteknya? Enggak. Ini kelinci, Bu ya. Nah, sekarang Ada piteknya kayaknya. ada piteknya. Dan Mas, kelinci ada piteknya itu piye, Bu? Kelinci ada piteknya. Nah, sekarang gini deh, Bu. Sekarang gini ya. Oke ya. Sekarang kapanpun ketika Ibu melihat ayam ya, kapanpun Bu Ike melihat ayam itu seperti kelinci, Bu. Jadi lucu dalam pikiran Ibu. Paham, Bu? Paham ya? Kalau melihat ayam, anak ayam itu jadi seperti apa, Bu? Kelinci. Jadi kalau kelinci kira-kira takut nggak, Bu? Enggak ya, oke. Coba sekarang 1, 2, 3. Ayamnya seperti kelinci sekarang, Bu. Tuh, ayamnya seperti kelinci, Bu. Apa itu, Bu? Ayam. Lucu nggak, Bu, kalau bentuknya kayak gitu, Bu? Lucu. Coba sekarang dilus-lus pelan-pelan, Bu. Dilus pelan-pelan aja nggak apa-apa. Berani apa belum? Masih kayak gilani sih. Masih kayak gilani juga. Oke. Sekarang gini, ambil nafas yang panjang, Bu. Buang lewat mulut. Oke, ambil nafas yang panjang. Buang lewat mulut. Sekali lagi ambil nafas yang panjang. Buang lewat mulut. Sekarang jadi seperti kelinci beneran, dan sekarang Bu Ike jadi lebih berani. Coba sekarang dilus. Nah, berani ya, Bu ya? Ya. Apa itu, Bu? Pitek. Enggak takut kan sekarang, Bu? Enggak ya? Lucu kan, Bu? Biasa sih. Biasa ya. Biasa kan? Sudah nggak takut? Netral di tempat saya udah. Netral. Serius, netral. Netral ya, Bu ya? Nggak takut? Berani ya? Nggak ada masalah, Bu ya? Oke. Jadi apapun, jadi kapanpun nanti ketika Bu Ike melihat anak ayam, ya anak ayam itu menjadi seperti kelinci gitu, Bu, lucu. Jadi nggak ada masalah. Jadi kalau nggak ada masalah ketawa dong, Bu, karena anak ayam tuh lucu, kecil, imut-imut gitu loh, Bu. Nyari makannya aja susah, kecil gitu kan, Bu. Lucu. Tapi di bayangan saya tuh ayam brondol yang nggak ada kulit. Oh, yang itu ya. Oh iya. Nah itu sih ya memang bentuknya seperti itu. Tapi kan nggak ada Udah masalah. biasa, karena kayak ayam di. Saya kalau beli lau ayam juga kadang ada kayak gitu. Ada kepalanya kayak gitu. Tapi udah nggak masalah ya. Enggak sih. Udah ini sekarang ya. Iya. Oke, ambil nafas yang panjang. Buang mulut. Jadi kapanpun kalau Bu Ike lihat anak ayam, netral rasanya. Jadi kayak lihat anak kelinci, jadi lihat kelinci gitu, Bu ya. Paham, Bu ya? Ya. Oke. Oke ya. Sekarang ambil nafas yang panjang sekali lagi, Bu. Buang mulut. Oke, sekarang enak kan, Bu, rasanya, Bu? Coba. Rasanya gimana tadi? Di awal kan mungkin Buka mata saja enggak berani. Mas Didi tadi ngelihat ya prosesnya ya untuk main buka mata nggak berani tadi ya, Bu ya? Enggak, kilo saya. Kilo. Tapi di awal sebelum buka mata kilo, di awal sempat gagal dulu tadi. Waktu saya kan gagal ya, Bu ya, tadi masih belum bisa, Mas. Nah, sama ketika saya gagal mensugesti, karena mungkin tadi ya masih keganggu, mungkin kalau misalnya buka mata saya sugesti langsung mungkin sulit, karena tipikal Bu Ike mungkin sulit membayangkan juga kan. Akhirnya apa, Bu, boleh tutup mata sebentar, Bu, terus tak bangkitkan, Bu, coba bangkitkan saat Ibu pertama kali melihat anak ayam. Oh, nggak mau, masih gini, nggak apa-apa, mau sembuh nggak, Bu? Saya bangun rasa maunya dulu. Ketika mau, oke. Ketika sudah oke, Bu, bayangkan sekarang ketika melihat anak ayam pertama kali, munculkan emosinya. Tadi sempat saya lihat tubuhnya Bu Ike agak kayak gini sedikit itu. Nah, terus kemudian saya suruh buka mata, tadi nggak berani. Nggak, Mas, nggak berani gitu. Tapi sekarang kalau misalnya lihat anak ayam sudah berani ya, Bu ya? Sudah netral? Sudah biasa aja ya? Benar, Bu? Coba dong ngomong sama teman-teman yang mungkin punya fobia tentang kayak Ibu, misalnya apa yang dirasakan di alam Ibu setelah kondisi terapi yang cukup 5 menit, apa yang dirasakan? Bagi saya sih kayak amazing ya, karena saya kayak terkekang fobia ini tuh umur saya kan sampai 43, 44 ya. Nah, itu kemarin juga saya udah nyoba, ada satu temen yang kayak gini, tapi nggak bisa, tetap ya. Apa? Terapi anak ayam itu? Aku pernah Ibu sudah ngomong, tapi tetap. Tapi kalau mungkin karena saya nggak yang nolak atau mungkin tekniknya dia yang kurang pas. Tapi kalau ini aku sampai kebayang sampai sekarang lihat mosnya Mas tuh kayak anak ayam yang mencedel tuh, tapi saya biasa aja.
sekarang udah biasa ya Bu ya? Saya udah nggak ada rasanya apa. Oke. Nah, tadi memang saya nggak mau karena bayangin aja kayak orang udah apa sih, jijik ya. Jadi kayaknya simpel banget, kenapa kita bersusah ya? Ngapain saya sampai 40 tahun lebih cuma gara-gara ngurusin pitik. Cuma gitu ya. Nah, Iya. berarti saran untuk teman-teman yang mempunyai fobia seperti Bu Ike, mungkin nggak cuma anak ayam aja lah, apalah yang mengganggu, mungkin solusinya tahu ya, harus ke terapi ya. Iya, Dan tentunya di tempat yang tepat lah, yang Anda percaya. Iya, dan itu tuh ngefek ke fisik karena beberapa saya kan udah konsul ke beberapa medis itu dibilang ada kayak ketakutan atau kecemasan yang dia tuh menarik yang lain dan itu harus dihilangin. Dan saya nggak tahu how to-nya sampai hari ini, baru saya ingat. Sampai sekarang saya masih ingat kayak anak yang bikin, tapi ya udah biasa aja. Udah biasa aja. Mantap ya Bu ya. Oke, semangat ya. Nah, ini ada di sini nih. Tuh,